Orang tua harus lebih berhati-hati dengan anak perempuannya, teman-teman. Jangan seperti yang kejadian yang sekarang ini, yang ada dalam berita ini. Anak umur masih kelas 6 SD sudah hamil, sudah melakukan seperti hubungan suami istri. Inilah mungkin daripada pengawasan orang tua minim. Sama sekali dibiarkan aja begitu anaknya berkembang tanpa ada pengawasan begitu ya. Jadi ceritanya ini anak 6 kelas 6 SD ini sudah hamil 3 bulan. Jadi ternyata orang tuanya di Jakarta sementara anaknya ini ditinggalin di Jawa Barat. Jadi mungkin karena tuntutan ekonomi, orang tuanya ini pergi ke Jakarta untuk mencari nafkah, untuk cari pekerjaan. Di sana dia bekerja. Jadi anaknya ditinggalkan di Jawa Barat. Pengawasan anaknya ini yang seorang perempuan kelas 6 ini tidak ada sama sekali. Jadi dia bebas sebebas-bebasnya berhubungan antara remaja begitu ya. Sampai sekarang dia mengalami kehamilan. Tadinya orang tuanya mengetahui bahwa anaknya ini sedang hamil 3 bulan. Dari media sosial yang kelihatan foto wajahnya itu kok bisa hamil begitu. Ada foto yang beredar di media sosial. Langsung orang tuanya menghubungi anaknya. Dan setelah dihubungi anaknya, anaknya ini sempat menolak bahwa gambar yang ada di media sosial itu bukan saya. Tapi bagaimanalah hati dan naluri jiwa seorang ibu ya, terus didesak anaknya ini. Ternyata anaknya ini mengaku dan menjawab bahwa dia sudah sering berhubungan intim dengan 2 laki-laki yang berbeda. Coba teman-teman, anak kelas 6 SD, coba kita bayangkan bagaimana dia itu bisa melakukan hubungan intim seperti suami istri dengan 2 laki-laki. Ini sebenarnya fenomena apa yang terjadi? Kenapa bisa ini? Ya kalau menurut saya ini hanya ketidakadaan atau orang tua melepaskan begitu saja anak perempuannya tanpa ada kontrol, tanpa ada pengawasan, karena dia kan masih dalam tahap-tahap perkembangan badan itu. Jadi dia kalau nggak diawasin, ya ini akibatnya anaknya ditinggalin di Jawa Barat, dia di Jakarta, ibunya ini. Ya gimana cara mengawasi? Ya dia sebebasnya aja bergaul begitu. Ini teman-teman ini perlu ini, kalau misalnya yang sudah berkeluarga ya, suami istri begitu ya, ini perlu sekali untuk ini pembelajaran bagi semua anak-anak Indonesia yang masih dalam tahap perkembangan begitu, harus di dalam pengawasan yang ketat dengan orang tua. Jangan sampai terjerumus seperti ini. Kalau sudah seperti ini, sudah masa depan itu sudah hangus, sudah tidak ada lagi masa depan di sini. Sudah begini aja ini. Ya paling-paling ini mau diapain lagi nih orang seperti ini? Mau dijadikan? Apalagi ini ada 2 orang katanya laki-laki. Mau dijadikan yang mana aja nih? Yang sama siapa yang mau dijadikan dia ini? Seandainya pun dijadikan 1 orang, ini tak yakin saya bahwa ini akan lenggang untuk selama-lamanya berkeluarga. Pasti nanti 1 bulan atau 3 bulan, 1 tahun udah bisa ini. Jadi sudah masa depan udah hancur, udah porak-poran dari masa depan ini. Jadi kalau bisa kita sebagai orang tua ya, kita harus hati-hatilah seperti ini. Ini sebagai pembelajaran lah ini, pembelajaran kepada kita orang tua. Ini hati-hati, inilah contohnya. Jadi jangan anggap remeh dengan keadaan sekarang ini ya teman-teman. Kasus pencabulan anak di bawah umur kembali terjadi di Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Korban berinisial AA, 12 tahun, kini tengah hamil. Kapolres Ciamis AKBP Akmal menjelaskan dalam konferensi pers pada Kamis 19 Juni 2025 bahwa kejadian tersebut terungkap setelah beredarnya sebuah foto tak senonoh milik korban beredar di tengah masyarakat yang kemudian diketahui oleh ibu korban yang sedang bekerja di Jakarta. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Priangan, ada Aisyani ini. Rekan Aisyah, silakan laporan Anda. Baik, terima kasih. Selamat siang, Alinda dan juga Tribuners dimanapun berada. Jadi kasus pencabulan ataupun persetubuhan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur kembali terjadi di Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis beberapa waktu lalu. Korban berinisial AA yang masih berusia 12 tahun atau masih kelas 6 SD, kini diketahui tengah hamil 3 bulan. Kemudian Kapolres Ciamis AKBP Akmal dalam konferensi pers menjelaskan bahwasanya kejadian tersebut terungkap setelah beredarnya sebuah foto tak senonoh diduga milik korban tersebar di tengah-tengah masyarakat yang kemudian diketahui oleh sang ibu yang juga sedang bekerja di Jakarta. Kemudian dikatakan AKBP Akmal bahwasanya ibu korban langsung menghubungi anaknya tersebut dan bertanya terkait dengan informasi yang beredar di masyarakat tersebut. Namun saat itu korban menjelaskan bahwasanya foto bugil yang beredar itu bukan dirinya. Kemudian ibu korban juga bertanya lagi perihal apakah anaknya itu
pernah melakukan persetubuhan dengan orang lain, dan pada saat itu akhirnya AA mengakui bahwa dirinya telah disetubuhi oleh tersangka SS yang berusia 21 tahun. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2025 lalu, paman korban memberitahu kepada ibu korban bahwasanya selain disetubuhi oleh tersangka SS, ternyata AA juga disetubuhi oleh FR secara bergiliran dengan tersangka SS di rumah FR, di mana Tribunan sebagai informasi bahwa FR ini masih berusia di bawah umur, yakni 15 tahun. Dan atas perbuatannya itu pelaku kini dijerat pasal 81 ayat 2 dan pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan dipidana dengan pidana penjara paling singkat selama 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Ini korban yang saat ini tengah mengandung tersebut tengah ditangani oleh pihak KPAID. Kemudian Kapolres Ciamis juga menegaskan pentingnya peran seluruh masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap anak-anak baik di lingkungan keluarga ataupun di lingkungan rumah dan juga di lingkungan masyarakat. Karena menurut Kapolres Ciamis, hal ini merupakan kewajiban bagi kita bersama mulai dari lingkungan terkecil, yaitu lingkungan keluarga, yang harus benar-benar mengawasi terkait dengan pergaulan anak di zaman seperti saat ini. Sementara itu, Ketua Forum KPAID Jawa Barat atau Rinanto juga sangat menyesali adanya kejadian tersebut, dan ia juga meminta kepada seluruh orang tua dan masyarakat di Kabupaten Ciamis khususnya yang saat ini sangat darurat terkait dengan kasus-kasus pelecehan terhadap anak di bawah umur agar bisa mengawasi dan juga memperhatikan gerak-gerik dari anak-anak tersebut. Demikian Alinda laporan dari Kabupaten Ciamis, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih rekan Aisani untuk laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami, Begitulah pemirsa, berikut teman-teman, wawancara bersama kita harus AKBP hati-hati Akmal, dan Kapolres sangat Ciamis. hati-hati dan harus penuh perhatian dengan anak-anak kita yang masih remaja, terutama yang bagi anaknya perempuan. Kita jangan sampai lehai dari zaman sekarang ini. Ini bisa terjadi di mana saja, bukan hanya di daerah Jawa Barat ini, di mana saja, daerah mana saja di seluruh Indonesia bisa terjadi ini. Maka untuk itu kita daripada orang tua harus sangat berjaga-jaga kepada anak-anak remaja ataupun anak-anak masih di bawah umur dalam tahap masih badan perkembangan mereka. Kita harus sangat menjaga dan memperhatikan langkah-langkah mereka dan apa yang mereka lakukan aktivitas dalam setiap hari. Begitu teman-teman.